warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Isma Afel Sadia, mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Jember. Di sini kita akan membahas yaitu analisis konsep fisika pada proses produksi keripik singkong. Wah, bagaimanakah itu analisisnya? Menarik bukan untuk dibahas? Yuk kita simak video selanjutnya. Analisis konsep fisika pada proses produksi keripik singkong. Singkong atau ubi kayu merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang menduduki urutan ketiga terbesar setelah padi dan jagung. Indonesia adalah negara terbesar kedua penghasil singkong setelah Nigeria dengan rata-rata total penyediaan selama 5 tahun sebesar 9,67 juta ton atau sebesar 10,61% dari total penyediaan singkong dunia. Singkong ini banyak dipasarkan setelah dikeringkan terlebih dahulu, sehingga tahan disimpan agak lama. Singkong yang dikeringkan biasanya dipotong dengan bentuk memanjang dan melingkar. Bisa dibuat keripik singkong. Keripik singkong merupakan produk yang salah satunya cocok untuk di kalangan para petani. Proses pembuatannya pun bisa dibilang cukup mudah. Makanan ini sudah tidak asing lagi untuk sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Proses pengolahan terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama pengupasan kulit singkong, yang kedua setelah dikupas singkong dicuci hingga bersih, ketiga pengirisan singkong, keempat perebusan irisan singkong selama 15 menit. Ini tidak terlalu lama agar singkong tidak lembek. Lalu setelah direbus, irisan singkong direndam dengan air dingin. Ini bertujuan untuk menghilangkan lendir setelah direbus tadi. Dan yang terakhir, penjemuran singkong. Di sini penjemuran singkong dilakukan di lapang luas, kurang lebih 1 hari tergantung kondisi cuaca. Penerapan prinsip-prinsip fisika pada proses produksi keripik singkong. Prinsip fisika yang diterapkan pada proses produksi keripik singkong. Yang pertama yaitu gaya tekan pada proses pengupasan singkong. Apabila saat mengupas kulit singkong menggunakan pisau, seseorang mendorong pisau di atas sebuah singkong, maka seseorang memberikan gaya pada pisau tersebut. Jika gaya yang diberikan pada singkong semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga bertambah besar. Berikut cuplikan video pengupasan singkong. Gaya tekanan pada proses pengupasan singkong. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang bekerja, semakin besar tekanannya. Jadi gaya dan tekanan berbanding lurus. Maka pisau termasuk F yaitu gaya yang bekerja, singkong yaitu A luas penampang. Berikut formula matematis dari tekanan, yaitu P sama dengan F per A. P yaitu tekanan dengan satuan Pascal, F yaitu gaya dengan satuan Newton, lalu A yaitu luas penampang dengan satuan meter persegi. Yang kedua yaitu analisis konsep fisika pada proses produksi keripik singkong, yaitu terdapat gaya gesek pada proses pengirisan singkong. Ketika singkong diletakkan di atas alat penyayat, kemudian digesekkan tepat pada pisau penyayat berbentuk kotak, maka dihasilkan bentuk singkong sesuai dengan gesekan pada penyayat. Dalam hal ini, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Berikut cuplikan video
saat pengirisan singkong. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda bergerak. Gaya gesek kinetis yang bekerja saat pengirisan atau perejangan singkong dipengaruhi oleh tingkat kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Dalam hal ini, tekstur sayatan yang disimbolkan oleh μk atau koefisien gesek kinetis. Selain itu, besarnya gaya gesek juga dipengaruhi oleh gaya normal yang diberikan bidang pada benda. Dalam hal ini, gaya normal yang diberikan singkong pada pisau penyayat yang disimbolkan oleh N. Berikut formula matematis dari gaya gesek, yaitu Fk sama dengan μk dikali N. Fk yaitu gaya gesek kinetis dengan satuan Newton, lalu μk yaitu koefisien gesek kinetis, dan N yaitu gaya normal dengan satuan Newton. Yang ketiga yaitu analisis konsep fisika pada proses produksi keripik singkong, yaitu konsep kalor pada proses penjemuran. Pada proses penjemuran ini terjadi perpindahan panas radiasi, di mana perpindahan radiasi ini tidak memerlukan zat perantara, seperti halnya saat penjemuran singkong di lapang yang luas. Saat panas, maka paparan sinar matahari ini akan langsung mengenai irisan singkong di lapang luas. Berikut cuplikan video saat proses penjemuran. Perpindahan panas radiasi dapat dikatakan sebagai proses perpindahan panas dari satu media ke media lain. Akibat perbedaan temperatur tanpa memerlukan media perantara, peristiwa radiasi akan lebih efektif terjadi pada ruang hampa. Menjemur singkong dengan menggunakan panas matahari, yaitu energi kalor dari matahari, dapat dipancarkan secara radiasi. Ini termasuk proses penjemuran pada video yang sudah dijelaskan tadi. Lalu, untuk mencari berapa radiasi yang diterima singkong, yaitu kita mencari intensitasnya. Berikut formula matematisnya, yaitu I sama dengan E dikalikan dengan sigma dikalikan dengan T pangkat 4. I yaitu energi yang dipancarkan atau diserap per satuan luas dengan satuan Joule per sekon meter persegi. Lalu sigma yaitu konstanta umum Stephen Boltzmann, yaitu 5,67 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 8. Lalu T yaitu suhu mutlak dengan satuan Kelvin. E yaitu emisivitas permukaan. Emisivitas benda atau E ini menyatakan suatu ukuran seberapa besar pemancaran radiasi kalor suatu benda dibandingkan dengan benda hitam sempurna, dan besarnya bergantung pada sifat permukaan benda. Untuk benda hitam sempurna, harga E sama dengan 1. Benda-benda lain harga koefisien emisivitasnya lebih kecil dari 1. Sedangkan untuk benda berwarna putih sempurna, E sama dengan 0. Harga E bergantung pada keadaan permukaan benda, yaitu kekasarannya serta warna dari benda. Nah, itu tadi analisis konsep fisika pada proses produksi keripik singkong. Apakah kalian sudah paham? Analisis konsep fisika pada proses produksi keripik singkong ini bisa dijadikan pembelajaran pada materi fisika. Baik, sampai di sini. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.